Lord. Come on, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh, God is good. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya senang sekali saudara waktu video mengenai gereja kita di San Bernardino yang sekarang dapat properti di kota Colton. Saya melihat suasananya itu momentumnya luar biasa saudara. Suasananya, jemaatnya saling ada suasana yang luar biasa, suasana yang elektrik, suasana yang energetik, suasana yang penuh dengan celebration. Amin, saudara. Mau nggak saudara kalau datang atau pagi-pagi waktu bangun aja ada suasana celebration. Mau apa nggak saudara? Waktu pagi itu Anda bangun, Anda mau celebrate. Oh, terima kasih Tuhan, hari ini adalah harinya Tuhan. Hari ini aku akan bersuka cita dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadi saya mengucap syukur dalam gereja kita ini kita memperlengkapi Anda semua. Anda yang datang, Anda yang online, saya harapkan Anda yang online juga bisa ikut datang di dalam kebaktian yang offline supaya kita bisa bertemu muka. Amin, saudara. Dan saya senang sekali waktu melihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Misalnya training, katakan lagi training mengenai Financial Peace University. Minggu yang lalu sudah saya katakan di dalam apa yang disampaikan di Financial Peace University ini ada orang yang mau kelihatan kaya, tapi ada juga orang yang mau menjadi kaya. Anda mau yang mana? Mau kelihatannya kaya aja tapi pakai kredit card terus dan utangnya banyak, atau Anda mau menjadi orang yang kaya, yang diberkati? Saudara, kaya itu nggak salah, duit itu nggak jahat. Saudara, cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Anda perlu tahu itu, saudara. Jadi waktu kita punya uang, kita bisa pakai untuk menolong orang, kita bisa pakai untuk menanam benih, dan kita bisa dipakai untuk menjadi berkat bagi gereja, bagi bangsa-bangsa. Amin, saudara. Ada banyak yang kita lakukan melalui gereja City Blessing ini. Dan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Narto, saudara, kita bulan lalu kalau nggak salah ya, kita menanam benih. Puji Tuhan, tadi ditayangkan jumlah yang di pledge dan juga yang kita sudah terima. Tapi saya sadar bahwa ada banyak saudara yang waktu itu nggak hadir. Dan saat ini saya ingin memberikan kesempatan. Amin, saudara. Mau memberikan kesempatan. Kalau saudara yang sudah memberikan one time gift, puji Tuhan. Anda memberikan pledge, puji Tuhan. Anda mau memberi lagi, silahkan saudara. Karena selalu pada saat kita menabur, itu artinya kita menanam benih, nanti kita akan tuai. Amin, saudara. Jadi saat ini saya mau minta asyir untuk bantu saya dengan cepat. Kalau bisa ada banyak asyir saudara yang belum mendapat kesempatan untuk memberikan keuangan saudara untuk gereja kita di San Bernardino, bisa angkat tangan sebentar aja, angkat tangan sebentar dan asyir akan memberikan kesempatan ini kepada saudara. Silakan. Anda yang mau memberi lagi juga boleh, silakan. Anda yang mau memberikan one time gift, silakan juga. Mungkin bisa ada satu kotak di sini di tengah supaya bisa membedakan di mana yang Anda bisa memberikan untuk gereja kita di San Bernardino. Ingat saudara, apa yang disampaikan ini bicara mengenai jiwa-jiwa yang Tuhan sudah kirim dan jiwa-jiwa yang Tuhan akan kirim. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. God is good. Amin. Haleluya. Alright. Sudah siap semuanya? Oke, Anda semua sudah terlibat. Kalau belum terlibat, saya anjurkan Anda untuk terlibat di dalam pembangunan rumah Tuhan ini. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan memberikan firman untuk Anda semua. Anda siap untuk mendengarkan? Oke. Anda bisa bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kita akan minta pimpinan Roh Kudus. Amin, saudara. Saya tadi lagi waktu menyembah Tuhan, saya dapat satu firman Tuhan yang di dalam bahasa Inggrisnya itu shake off the heavy burden. Tanggalkan semua beban-beban berat, tinggalkan, enyahkan.
Anda coba saudara begini, bisa apa enggak saudara? Artinya apa? You shake off. Anda goncangkan ini semua beban-beban berat. Amin saudara. Shake off. Enggak ada lagi beban berat. Amin saudara. Saudara yang nonton online juga bisa. Oke, tinggalkan semua beban berat. Tinggalkan. Sambil kita lakukan ini adalah prophetic act. Saudara, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus saat ini dengan kuasa Roh Kudus kami shake off, kami goncangkan, kami enyahkan semua beban berat, dan kami saat ini mau bersukacita, kami saat ini mau mengharap, kami saat ini mau celebrate, kami mau merayakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Enggak ada lagi beban berat, enggak ada lagi yang bisa menghalangi kami untuk bisa menerima firman Tuhan. Dan saat kami menggoncangkan, melepaskan semua beban berat, meninggalkan beban berat, kami saat ini mengangkat kedua tangan kami, dan kami siap untuk menerima damai sejahtera dari Tuhan, berkat dari Tuhan, hadirat Tuhan dan Roh Kudus. Roh Kudus, Engkau pimpin kami, buka telinga kami, telinga rohani kami, hati kami, mata rohani kami, supaya kami bisa melihat rencana Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Luar biasa sekali. Saudara, hari ini saya akan melanjutkan firman Tuhan yang berseri yang minggu lalu sudah saya mulai. Yang serinya itu adalah wake up call. Katakan wake up call. Wake up call itu supaya Anda dibangunkan. Bangun. Nah, saya akan mulai dengan satu pertanyaan, dan ini adalah topik judul daripada khotbah saya. Pertanyaannya itu begini saudara, dan pertanyaan ini saya lontarkan kepada Anda yang ada di sini maupun Anda yang melihat dari online. Saya melontarkan pertanyaan, Anda yang menjawab. Anda jawab sendiri, Anda jawab secara pribadi. Karena saya bisa bertanya, saya nggak bisa menjawab untuk Anda. Anda masing-masing harus menjawab sendiri, ya. Anda menjawab sendiri, dan khususnya pada saat saya menyampaikan firman Tuhan, bukan hanya pada waktu saya menanyakan judul, menyampaikan judul khotbah ini aja, tapi selama waktu saya khotbah, saudara bertanya kepada diri saudara sendiri, sepanjang 45 menit ini kira-kira jawaban saudara ini apa, begitu ya. Karena jawaban Anda itu akan menentukan destination Anda. Jawaban Anda menentukan goal Anda. Jawaban Anda menentukan Anda mau kemana ini, mau mengarah kemana lagi ini saudara. Kalau saudara mengalami tantangan, halangan, kesulitan, saya berdoa supaya Anda mengalami kelepasan dan Anda mengalami breakthrough. Kalau saudara mengalami sesuatu, kesaksian yang bagus, yang luar biasa, puji Tuhan. Tapi Tuhan mau membawa saudara ke kemuliaan yang lebih lagi. Anda mengalami yang lebih baik. Tahun lalu Anda mengalami sesuatu yang baik. Berapa saudara yang tahun lalu mengalami sesuatu yang baik? Oke. Siapa yang belum mengalami dan mau mengalami? Oke. Siapa yang dari tadi nggak mau angkat tangan? Coba angkat tangan semuanya. Oh, saya mau, saudara. Saya mau sih, saya nggak tahu saudara gimana. Tapi kalau saya sih mau mengalami kebaikan Tuhan lagi, saudara. Nah, ada orang yang nggak mau karena rasanya, tahun lalu udah hebat, tahun lalu udah bagus. Saudara, rencana Tuhan itu tanpa saudara sadari, yang membuat Anda nggak bisa mengalami yang terbaik itu karena Anda sudah cukup mandek, puas dengan apa yang baik. Makanya Anda nggak mau menerima yang lebih baik lagi. Padahal Tuhan punya rencana adalah rencana yang terbaik. Yang kadang-kadang Anda nggak tahu. Anda nggak tahu sebetulnya sudah ada di dalam diri Anda. Nah, jadi pertanyaannya begini, ini adalah judul khotbah saya, saudara. Do you want to live by design or by default? Bahasa Indonesianya, apakah Anda ingin hidup dengan desain, sesuai dengan desain, Anda didesain, atau hanya sekedar dengan bawaan? Otomatis aja lah, pokoknya udah begini, papi mami dulu begini, grandpa grandma dulu begini, ya sekarang saya begini juga. Itu namanya bawaan. Tapi kalau Anda mau hidup dengan desain itu adalah Anda didesain oleh Tuhan yang adalah arsitek yang luar biasa.
Dan seorang arsitek itu kalau membangun rumah, membangun gedung, membangun building, saudara, dia itu menghitung semuanya supaya bisa tahan angin. Kalau dibangun di daerah-daerah yang sering ada hurricane, badai. Kalau ada daerah-daerah yang dibangun di tempat-tempat yang biasanya banyak gempa seperti di California, saudara, building code-nya lain lagi, saudara, supaya fleksibel. Saudara, kalau di East Coast itu ya, kebanyakan rumahnya itu dari brick, dari batu. Kalau di West Coast di sini rumahnya dari kayu, saudara. Siapa yang di sini pernah ngalamin gempa? Siapa di sini yang pernah ngalamin gempa yang cukup kuat? Wah, saudara, tahun 94 itu ya, wah, luar biasa itu freeway di mana itu ya, di West itu sampai rubuh, saudara. Itu building kita itu goyangnya sampai bunyinya luar biasa. Waduh, barang-barang pada mental, tumpah semuanya. Jadi saudara, di California ini building code-nya beda karena apa? Arsitek itu tahu bahwa ada banyak gempa nih di sini, sering gempa nih di sini. Jadi sekarang Tuhan juga tahu bahwa saudara dan saya di dalam perjalanan, katakan perjalanan, di dalam journey. Jadi bukan cuma 1 hari, bukan cuma 1 minggu atau 1 tahun, tapi selama hidup saudara, Anda mengalami perjalanan yang pasti bisa ada angin badai, ya, bisa ada banjir, ya, bisa ada gempa, bisa ada goncangan. Itu sebabnya Tuhan membangun Anda dan saya sesuai dengan desain yang luar biasa, sehingga Anda bisa tahan mengalami semuanya itu. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama ini, poinnya begini saudara, jawabannya adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya adalah sebuah pertanyaan. Mungkin Anda nggak tahu nih maksudnya apa ya. Ternyata begini saudara, saya perhatikan bahwa Tuhan Yesus itu banyak kali, bahkan bukan hanya Tuhan Yesus, bahkan di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, sering kali itu Tuhan bertanya. Nah, seringkali juga kita ini hanya fokus waktu manusia bertanya kepada Tuhan. Siapa yang di sini pernah nanya sama Tuhan? Oke. Waktu Anda bertanya sama Tuhan, Tuhan itu jawab, dan seringkali saudara, nggak selalu, seringkali itu Tuhan jawabnya dengan pertanyaan. Jadi jawabannya itu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah nonton program di TV namanya Double Jeopardy? Oke. Itu satu program yang saya udah lihat cukup lama, bertahun-tahun, tapi banyak kali nggak ngerti, saudara. Karena kalau saya di dalam satu session itu ya, satu acara, kalau bisa menjawab 2 atau 3 pertanyaan aja, rasanya sudah bagus, saudara. Kebanyakan nggak ngerti, pertanyaannya aja nggak ngerti, karena jawabannya itu, katakan jawaban. Jawabannya itu harus dijawab dengan pertanyaan. Jawabannya itu harus dijawab dengan pertanyaan. Jadi saudara, manusia seringkali bertanya kepada Tuhan dan Tuhan itu menjawabnya dengan pertanyaan. Misalnya begini saudara, ada seorang lawyer yang bertanya kepada Tuhan, perintah apa sih ya, apa yang harus aku lakukan? Lalu Tuhan jawab sih, dia katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan sekuat kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini lawyer ini tanya sama Yesus, siapakah sesamaku manusia? Pertanyaan atau bukan? Pertanyaan. Lalu Yesus cerita ini ada orang dari Yerusalem pergi ke Yeriko, lalu dia dirampok di jalanan. Dia dirampok, dan waktu di perjalanan itu ada orang Lewi, ada orang imam ya lewat. Lalu orang imam ini waktu lewat, dia nyebrang. Padahal ngelihat orang yang sudah dirampok, sudah dipukulin di tengah jalan, dia malah menghindar, dia nyebrang ya. Dia lewat aja begitu. Yang kedua ada orang Lewi,
Oh, yang sebetulnya adalah orang yang bisa, yang suka muji Tuhan, yang membawa hadirat Tuhan. Waktu melihat ada orang ini, orang dari Yerusalem, jadi kemungkinan besar ini adalah orang Yahudi, saudara, orang Israel ya. Ada orang Yahudi ya. Tapi waktu orang Lewi ini lihat begitu, dia menghindar dan dia nyebrang dan dia kabur, saudara. Tapi ada orang Samaria, yang waktu dia melihat, dia tolongin itu ya, ini pakai bahasa sehari-hari boleh ya. Waktu dia lihat, dia tolongin, wah dia bawa, dia kasih pertolongan pertama, first aid, ada mungkin dikasih band-aid, mungkin dikasih obat merah, mungkin dikasih macam-macam, saudara. Lalu dinaikin di mobilnya dia, saudara. Lalu dibawa ke hotel. Waktu di resepsionis ini orang Samaria ini, dia tinggalin kredit cardnya. Ini saya tinggalin kredit card saya ya. Pokoknya semua kebutuhannya charge aja ke sini, saya akan bayar semuanya. Dan saudara, Yesus tanya, menurut kamu siapakah sesamamu manusia? Yang jawab siapa? Yang jawab yang nanya. Oke? Di sini saya melihat bahwa ini sebetulnya ada satu konteks yang Anda perlu mengerti, bahwa Yesus ini bicara mengenai banyak hal, bukan hanya mengenai sesamamu manusia, tapi Yesus ini bicara bahwa orang Yahudi sendiri waktu ngelihat sesama orang Yahudi sengsara nggak ditolongin, malah kabur, tutup mata, nyebrang. Orang Samaria dengan orang Israel itu adalah musuh bebuyutan. Orang Israel tuh kalau ngelihat orang Samaria dianggapnya jahatnya bukan main. Bahkan ada yang ngomong begini, pokoknya jangan sampai anak kamu itu menikah dengan orang Samaria. Itu lebih jahat daripada setan. Ada yang komentar yang begitu, saudara. Tapi Yesus katakan ini orang Samaria mempunyai belas kasihan. Jadi menurut kamu siapa ini? Siapa sesamamu manusia? Lalu orang yang tanya itu dia sendiri yang menjawab. Are you with me? Dia sendiri yang menjawab, ya, orang yang menunjukkan belas kasihan. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu enggak resist, saudara. Dia jelaskan semuanya ini, saudara. Ada lagi satu contoh, misalnya ada orang-orang ini pada menguji Yesus ya. Kita mesti bayar teks apa enggak sih? Mesti bayar teks apa enggak? Berarti mereka tanya ya, betul? Jawabannya apa? Bukannya bayar, nggak bayar. Bukan begitu, saudara. Jawabannya adalah pertanyaan. Pertanyaannya gimana? Coba tunjukin kepada saya satu silver coin. Di dalam silver coin itu ada cetakannya, gambarnya siapa di situ? Oh, ada gambarnya Kaisar. Jadi Yesus menjawab, ya, berikan kepada Kaisar, punyanya Kaisar, berikan kepada Tuhan apa yang punyanya Tuhan. Oh, mereka di situ waktu mereka bertanya, dijawab dengan pertanyaan sehingga mereka yang menjawabnya sendiri, saudara. Dan ada banyak contoh-contoh, kalau bisa saya sebutkan satu lagi aja, saudara. Ada satu cerita di mana Yesus lagi satu saat dia dibawa ada orang-orang Farisi yang membawa seorang wanita yang ketangkap sedang berbuat zina. Waduh, itu luar biasa, saudara. Kalau Anda bayangin aja ya, itu perempuannya bagaimana itu. Pasti telanjang, pasti kaget, pasti takut, pasti nggak tahu macam-macam, saudara. Karena apa, saudara? Karena menurut hukum Musa, orang itu harus dilempari batu sampai mati. Dan mereka itu bertanya kepada Yesus, menurut hukum Musa ini mestinya orang ini dirajam dengan batu. Tapi menurut kamu nih bagaimana ini? Dan di situ ditulis bahwa Yesus dia jongkok ya, dia nunduk di tanah, lalu dia tulis di situ di dalam bahasa Inggrisnya, dia menulis dengan jarinya. Dia menulis di tanah. Dalam bahasa Inggrisnya itu dia menulis in the ground. Ada juga terjemahan lain di dust, katakan dust, atau debu ya, atau earth ya, atau dirt ya, saudara. Itu terjemahnya demikian. Lalu mereka tanya lagi, saudara, sebetulnya ya mereka ini orang-orang Farisi ini jahatnya bukan main, saudara. Kalau berzina, ketangkap berbuat zina, kan ya pasti berdua, nggak sendirian ya. Lakinya mana?
Mana lakinya? Mungkin lakinya ya ada salah satu yang ada di situ juga, saudara. Dan saya melihat di situ ternyata jari, katakan jari. Jari yang biasa dipakai untuk nuduh orang, nuding orang, mendakwa orang, nyalahin orang, nuding orang, nyalahin orang lain. Padahal kita yang salah, kita nyalahin orang lain. Blame shifting. Jari yang dipakai oleh orang biasanya demikian, Yesus tulis di tanah. Dia tulis di debu. Dia tulis, saudara, manusia ini terbuat dari apa, saudara? Oh, rupanya dia mau menjamah hati kita ini. Rupanya dia mau menjamah, dia mau menulis di dalam hati-hati mereka yang mau menguji Yesus pada saat itu. Dan Yesus tanya sama mereka. Kira-kira terjemahan bebasnya begini, siapa di sini yang gak berdosa? Siapa di sini yang gak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempar batu, merajam perempuan ini dengan batu. Siapa? Yesus jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kenapa, saudara? Saya mau beritahu kepada saudara bahwa seringkali kita melihat di dalam cerita-cerita dalam Alkitab, Tuhan itu kalau dia berbicara, dia bertanya, itu pertanyaannya itu berupa interrogatif, maksudnya ditanya gitu ya, seperti ada dialog, seperti ada interview, ditanya, katakan ditanya. Ada bedanya antara interrogatif dengan imperatif. Interrogatif itu ya ditanya, tapi kalau imperatif itu sifatnya itu memberikan perintah. Jadi kalau kita tanya langsung Tuhan bicara ini. Begitu ya, jawabannya adalah ini. Tapi menurut Alkitab saya melihat nggak selalu, bahkan kebanyakan Tuhan itu kalau berbicara itu dia bertanya sama Anda. Kenapa dia bertanya kepada Anda? Kenapa dia bertanya? Kenapa? Sebabnya ialah karena Tuhan mau pada saat kita mendengar pertanyaan dari Tuhan dan pada saat kita menjawab, kita itu menyuarakan isi hati kita, suara hati kita secara pribadi. Ada banyak saudara yang Tuhan tanyakan kepada manusia. Dia tanya, padahal dia sudah tunjukkan, tapi dia tanya. Padahal manusia sudah tahu, tapi Tuhan tanya, kenapa dia mengambil waktu untuk menunggu jawaban Anda? Karena seringkali, katakan seringkali itu kita maunya hanya langsung dijawab aja sama Tuhan. If you expect God to constantly give you all the answers, you are never going to grow. Kalau Anda expect-nya langsung ditanya, langsung dijawab. Anda nggak akan bertumbuh. Karena Anda nggak akan mikir. Karena apa, saudara? Tuhan nggak mau Anda itu nggak berpikir. Tuhan mau mengajar kita untuk berpikir. Memperbarui pikiran kita itu bukan selalu dikasih tahu what to think. Memperbarui pikiran Anda itu Tuhan pakai cara how to think. Nangkep bedanya? Kalau enggak kita dikasih tahu terus pokoknya begini. No. Tuhan mau mengajarkan kita supaya pikiran kita diperbarui. Tuhan kasih pertanyaan. Misalnya, saudara, saya ambil beberapa contoh. Tuhan tanya kepada Musa, waktu dia berseru-seru, waktu Musa berseru-seru kepada Tuhan, ini orang Israel mau diapain ini ya, sekarang mau menyeberang ya di Laut Merah, apa yang harus aku lakukan? Semua jalan tertutup, kanan kiri gunung, depan laut. Waktu dia mau menghadap Firaun, bahkan waktu sejak pertama kali, katakan pertama kali.
pertama kali Musa mau ketemu sama Firaun, ini tandanya bagaimana ya? Apa? Tuhan tanya apa sama Musa? Apakah yang ada di tanganmu? Lah Musa udah tahu atau belum? Dia pegang itu tongkat. Are you with me? Tapi Tuhan tanya, apa yang ada di tanganmu? Jawabannya adalah sebuah pertanyaan. Jawabannya tuh ya, waktu Tuhan tanya itu ya, jawabannya ya itu. Jadi kalau Anda bertanya sama Tuhan, seringkali Anda lihat dulu, dengar dulu, Tuhan tanya apa nih sama saya? Karena seringkali kita anggap remeh apa yang udah ada di tangan saudara. Karena kelihatannya nggak cukup, nggak mampu, atau bahkan ini artinya apa sih? Cuman tongkat doang. Artinya apa sih? Cuman 5 roti 2 ikan. Halo? Artinya apa sih? Cuman sebotol minyak kecil. Sebentar lagi aku akan bikin roti, sedikit tepung, sedikit minyak. Dan aku akan buat roti, aku dan anakku akan makan dan habis itu mati. Itu seorang janda yang waktu dia bertemu dengan Elia. Begitu saudara. Dan saya melihat bahwa Tuhan mau mengajarkan kita dan Tuhan saat ini Tuhan bertanya kepada saudara. Jadi kalau bagian yang pertama ya, saya kasihkan introduction. Biasanya manusia bertanya kepada Tuhan, Tuhan jawab dengan pertanyaan lagi, supaya kita mikir. Tapi ada kalanya Tuhan yang bertanya kepada saudara. Dan pertanyaan itu sebetulnya adalah jawaban, karena Tuhan nggak perlu informasi dari kita. Tuhan sudah tahu, amin saudara. Jadi misalnya begini, di manakah kamu? Ini adalah pertanyaan Tuhan waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu di mana mereka. Lalu Adam menjawab, oh aku bersembunyi di sini karena aku takut dengan engkau. Loh karena apa? Maka itu saudara, kalau Tuhan tanya sama Anda, berarti Tuhan itu sudah tahu. Lebih baik kita respon apa adanya lah. Sama seperti Adam itu ya, dia nggak respon apa adanya, kita mesti bilang, Tuhan ampuni aku. Jangan bersembunyi. Are you with me? Pertanyaan lain lagi, misalnya, apa yang kamu kerjakan di sini? Apa kerjamu di sini? Waktu Tuhan tanya pertanyaan ini, dia tanyakan kepada seorang nabi yang luar biasa. Namanya Elia. Elia itu luar biasa, saudara. Dia itu panggil api turun dari langit. Dia taruhan dengan nabi-nabi Baal. Pokoknya siapa? Oke, kalau dia bilang sama nabi-nabi Baal, kalau Tuhan kamu ini Tuhan, maka api akan turun dari langit. Siapa yang menjawab doa api turun dari langit, Tuhannya itu adalah Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu Elia berdoa, api turun dari langit, dahsyat, katakan dahsyat. Tapi kemudian, ingat-ingat saudara, ini yang saya maksud, jangan cuman puas dengan kesaksian tahun lalu. Anda untuk tahun 2022 perlu iman yang sekarang, bukan iman masa lalu. Yang dialami oleh Elia pada saat itu setelah dia mengalami kemenangan, kesaksian, hal-hal yang luar biasa itu ya, dia depres. Lalu dia sembunyi, dia takut saudara, dan waktu dia takut dia itu nggak ngapa-ngapain. Dia nggak ngapa-ngapain, ya Tuhan tanya, apa kerjamu di sini? Apa yang kamu kerjakan di sini? Maksudnya begitulah, udah ngerti ya. Bahasa sehari-harinya lu ngapain lu? Elia jawabnya saudara, dia jawabnya begini, aku sedang bekerja segiat-giatnya. Saudara, coba berhenti sebentar ya. Apa yang Tuhan lagi tanya sama Anda? Apa yang ada di tanganmu mungkin? Apa yang sedang kamu lakukan mungkin? Datang ke Tuhan apa adanya aja. Kalau jadi Elia, padahal Elia itu setelah dia mengalami kemenangan yang besar dan setelah dia depresi bahkan mau mati,
Dia bilang, aku mati aja deh. Tuhan kirim malaikat. Dikasih makan sama malaikat. Dikasih makan sama malaikat, makanannya kayak apa itu ya? Gak bisa beli di restoran kamu. Gak bisa beli di restoran. Kamu juga gak bisa. Dikasih makan sama malaikat spesial. Dan karena stresnya, depresnya, kalau saya mungkin, kaget gitu ya. Gue ketemu malaikat, bukan cuma gue ketemu malaikat, gue dikasih makan sama malaikat. Elia itu saking depresnya ya, dia dikasih makan ya, oke, what's up? Makan, tidur lagi. Waktu ditanya sama Tuhan, aku sedang bekerja segiat-giatnya. Aku seorang sendiri aja, karena orang-orang lain meninggalkan Tuhan. Saudara, pertanyaan apa yang Tuhan lagi tanya sama Anda? Apa yang lagi Anda kerjakan saat ini buat Tuhan? Wake up. This is a wake up call. Pertanyaan yang lain lagi ya. Cepat aja saudara, apa yang kamu lihat? Ini pertanyaan apa yang kamu lihat ini ditanyakan oleh Tuhan kepada Yeremia, kepada Amos, kepada Zakaria. Dan herannya itu ya, herannya sebelum Tuhan bertanya apa yang kamu lihat, ya Tuhan itu menunjukkan dulu. Halo? Dia menunjukkan, ya. Nanti Anda selidiki di Yeremia, di Amos, di Zakaria, Tuhan menunjukkan, lalu Tuhan bertanya apa yang kamu lihat. Karena biarpun sudah ditunjukin, Anda belum tentu ngelihat. You got it? Walaupun Anda melihat, belum tentu Anda melihat. Your natural eye will give you sight. Your spiritual eye will give you insight. Anda bisa baca konteksnya, kok sudah dikasih lihat, kok ditanya ya? Karena Tuhan mau tahu jawaban kita. Tuhan mau persepsi kita ini apa ini? Supaya kita ini wake up. Karena sebetulnya Tuhan sudah taruh sesuatu yang luar biasa di dalam diri saudara. Satu lagi saudara. Kalau saya tuliskan di sini, Daud dan, biasanya jawaban Anda apa saudara? Daud dan Goliat. Wow, Daud dan Goliat. Karena apa? Karena kita biasanya memang ya cerita Daud sama Goliat itu terkenal sekali ya. Tapi gimana kalau saya bilangnya Daud dan Saul? Saya bacakan ya, kenapa ini sangat penting. Waktu Daud mendengar tantangan daripada Goliat yang merendahkan orang Israel, yang merendahkan Tuhan, lalu dia dipanggil oleh Saul di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-33, saya bacakan ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau ini masih muda, masih muda, masih enggak bocah cilik ya. Sedangkan Goliat itu sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara, kenapa saya tuliskan Daud dan Saul? Karena menurut saya ada kalanya suara-suara yang perlu Anda redam, bukan hanya suara dari si jahat, tapi suara dari saudara-saudara yang Anda anggap beriman, tapi tidak beriman. Ada orang-orang yang Anda anggap teman, ada orang yang mungkin satu kersel dengan saudara, tapi hidupnya nggak beriman. Jadi jangan hanya fokus kepada Goliat. Kalau Goliat itu udah jelas, saudara. Oh, dia mencemooh, sudah jelas. Yang nggak jelas itu orang yang ada di kelompoknya sendiri. Dan Saul itu ngomong, wah Anda baca ceritanya sini menarik sekali saudara. Dituliskan Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya Daud, dan dikenakan baju jirahnya kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar berjalan
Sebab belum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, gua nggak bisa jalan nih, kegedean, keberatan. Ya, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, pakai ketopong pasti ya, karena Saul itu dituliskan dalam Alkitab itu lebih tinggi di seluruh Israel itu, dia lebih tinggi, mungkin lebih tinggi dari Brando mungkin. Ya dia gede, tinggi gitu ya, nggak setinggi Goliat si Saul ini ya, tapi dia tinggi di antara orang Israel, dia tinggi, jadi tinggi, dia punya helm juga tinggi, dipakein ke Daud, dia waktu pakai helmnya, ketopongnya Goliat, gua nggak bisa gerak nih, susah nih geraknya, mau jalannya juga susah nih, nggak bisa saudara. Dengan kata lain begini saudara, lu kasih baju perang ini buat gua. Kalau yang membuat menang itu baju perang ini, kenapa kamu nggak pergi lawan Goliat? Kamu lebih tua dari saya. Kamu lebih gede dari saya. Kamu punya baju perang, saya nggak punya baju perang. Kamu kasih ini, kayaknya kamu punya confident di baju perang ini. Go. Tapi dia nggak pergi. Are you with me? Nangkep ya? Jadi Saul itu ya rajanya Israel tapi tidur. Mesti dibangunin. Wake up. Dia nggak tahu bahwa dia sebetulnya sudah didesain. Sudah didesain, katakan desain. Kenapa saya katakan sudah didesain? Saudara tahu bahwa Saul ini datangnya dari suku Benyamin. Dari suku Benyamin, katakan Benyamin. Arti kata Benyamin itu adalah the son of my right hand. Anak tangan kananku. Tapi orang Benyamin itu kidal. Jadi ada kalanya, dengarkan baik-baik saudara, ada saudara yang mengalami rasanya nggak cocok dengan apa yang Anda hidupi sekarang ini, apa yang Anda jalani sekarang ini, kok nggak cocok ya, stop, katakan stop, jangan ngomong lagi nggak cocok. Orang Benyamin yang namanya itu tangan kanan ya, the son of my right hand, tapi mereka itu fasih, tangan kirinya itu fasih. Dan yang menarik sekali ya, yang menarik itu begini saudara, dituliskan di dalam buku Hakim-Hakim pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, dari segala laskar ini ada 700 orang pilihan yang kidal, dan setiap orang dari mereka dapat mengumban, dapat apa saudara? Dapat mengumban dengan tidak pernah meleset sampai sehelai rambut pun. Saya percaya Alkitab itu nggak membesar-besarkan. Jadi dari ayat ini sebetulnya Saul itu sudah didesain. Halo? Dia sudah didesain dari keturunan Benyamin, sudah dipilih, sudah diurapi jadi raja, tapi dia tidur. Nggak mau bangkit, bahkan ngomong yang negatif buat anak muda yang mau melawan Goliat. Bayangkan saudara, pakai tangan kiri. Sedangkan Daud bukan dari suku Benyamin. Dia belajar. Halo. Ada orang yang sudah punya talenta yang Tuhan berikan, tapi Anda tidur. Anda nggak mau pakai. Sehingga ada orang lain yang mau belajar, eager to learn, selalu lapar akan hadirat Tuhan, selalu mau bertumbuh, selalu mau belajar, Tuhan pakai. Orang yang sudah kelihatannya mahir, pinter, kadang-kadang sok pinter. Orang yang demikian tidur.
Oh, praise the Lord. Pertanyaannya ialah, do you want to live by design or by default? Jawab, saudara. Renungkan ini waktu Anda pulang. Renungkan apa yang sebetulnya Tuhan sudah taruh di dalam diri Anda. Itu sebabnya di Efesus dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saya melihat salah satu pertanyaan yang ditanyakan Tuhan kepada Zakaria, apa yang kamu lihat? Ya, lalu Tuhan tunjukkan di situ dan Tuhan berkata, karena waktu itu Zakaria nggak ngerti, dia tanya maksudnya ini apa ya? Lalu Tuhan jelaskan, bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kamu, tapi dengan roh Tuhan. Saya ajak Anda untuk pelajari ini, di dalam Alkitab ini ada banyak sekali yang bisa membangun Anda luar biasa untuk menggali. Anda bisa ngenalin siapa saudara. By design. By design. Anda dibangun oleh Tuhan, sudah ada. Luar biasa sekali saudara. Jadi saudara, saya akan memberikan perbandingan ya antara Anda hidup secara bawaan by default atau Anda mau hidup berdasarkan desain ya. Seorang arsitek ya, itu Tuhan adalah seorang arsitek yang luar biasa. Saya percaya Anda itu didesain secara orisinil ya. Anda didesain sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan. Dan Tuhan sudah mendesain Anda dan membangun Anda dengan spesifikasi yang detail sekali supaya Anda bisa tahan menghadapi segala tantangan apapun. Jangan bandingkan tantangan Anda dengan tantangan orang lain. Anda punya kekuatannya, kasih karunia-Nya sendiri dari Tuhan yang luar biasa. Dia adalah the master architect. Dia tahu, oh saudara, kalau bangunan ini dia tahu siapa yang di sini arsitek ya. We have Atta. Oh, arsitek lulusan MIT lagi. Wow, my goodness. And tahu itu bangunannya gimana, kekuatannya bagaimana, yang mana yang perlu fondasinya bagaimana, seberapa tinggi, saudara. Wow, luar biasa. Tuhan ini membangun Anda dan saya. Dia tahu persis berapa banyak beban yang Anda bisa tanggung. Dia tahu kapasitas Anda sebelum dibangun. Dia sudah tahu. Anda baca Yeremia, sebelum kamu ada di dalam rahim ibumu, aku sudah kenal engkau. Jadi sudah dirancang, sudah disiapkan, sudah didesain supaya Anda tahu persis ya, bahwa tantangan yang Anda hadapi nggak akan ada yang terlalu besar. Jadi Tuhan ini ngomong sama Anda semua saat ini, dapatkan ini, catch this. Are you with me? Listen. Seolah-olah tuh Tuhan bicara begini. Saya sudah taruh kekuatan di dalam diri kamu. Di dalam diri kamu. Aku sudah desain ini. Sebelum tantangan kehidupan menaruh semua tantangan itu dalam hidup kamu. Aku sudah taruh lebih dulu. I have put it in you before life challenges put it on you. Saya akan berikan satu tabel di sini ya. Apakah Anda hidup secara bawaan, by default, atau Anda hidup sesuai dengan desainnya Tuhan yang luar biasa? Anda mau pilih yang mana? Ini Anda jawab. Ya, saya dengan cepat bacakan di sini aja. Anda yang hidup secara bawaan, ya, itu Anda menabur perselisihan. Karena tension, karena susah, karena repot, karena harga bensin naik, semua naik, inflasi belum lagi. Ini saudara serius sekali loh saudara, apa yang terjadi di dunia saat ini, apa yang terjadi, Anda dengarkan news saudara, apa yang terjadi di Rusia dengan Ukraine, itu bisa banyak orang-orang yang mengatakan ini bisa menjadi potensi, bisa perang dunia ketiga saudara.
Dan kalau dulu zaman perang dunia ke-1, kedua itu perangnya lain, saudara. Sekarang tinggal kirim missile, saudara, pakai satellite. Dan bahaya sekali, saudara. Apa yang terjadi? Kita perlu berdoa. Are you with me? Kita perlu bangun. Amin, saudara. Karena apa yang terjadi dengan Iran, apa yang terjadi dengan North Korea, apa yang terjadi dengan China, macam-macam, saudara. Apa yang terjadi di Amerika sendiri. Oh my goodness. Jadi saudara, yang menabur berdasarkan default itu menabur perselisihan. Dan kalau Anda baca di dalam buku Efesus, saya akan bacakan dengan singkat aja di sini, saudara, bahwa ternyata di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-1 dan yang ketiga, diajarkan supaya kita ini berjalan dengan kesatuan. Walk in unity. Kayaknya udah sering dengar. Anda dengar apa yang Anda dengar apa enggak? Karena seperti tadi saya katakan, ada kalanya Anda lihat tapi enggak lihat. Ada kalanya Anda dengar tapi enggak dengar. Tuhan bicara di sini mengatakan, aku mohon supaya kamu berjalan dengan layak dengan panggilanmu, seperti kamu waktu dipanggil, sepadan dengan keadaan waktu kamu dipanggil, dengan rendah hati, dengan kelembutan, panjang sabar, menanggung sesama beban di dalam kasih, dan menjaga kesatuan di dalam roh, di dalam ikatan damai sejahtera. Question. Mulai dari suami istri gimana? Untuk mau jadi satu itu ya saudara, perlu proses. Istri saya nggak ada di sini sekarang karena dia lagi ikut kebaktian soft opening di San Bernardino, di Colton. Ada orang tanya waktu itu, kita lagi diskusi round table begitu ya, suami istri ditanyain, gimana kamu kok bisa senang sama istri kamu, gitu ya. Wah, saya waktu ditanya spontan gitu, jawabannya apa ya? Saya bilang aja, because she is cute. Mungil gitu ya. Tapi setelah saya pikir lagi, sebetulnya bukan itu jawabannya. Waktu itu saya melihat bahwa dia adalah seorang leader. Dia orang yang bisa memimpin. Dia adalah orang yang strategik. Dia adalah orang yang sederhana. Dia adalah orang yang dibentuk oleh Tuhan. Dia adalah orang yang dia lebih dulu bertobat dari saya. Sebelum saya khotbah, dia sudah lebih dulu khotbah. Sebelum saya jadi pemimpin, dia sudah mimpin banyak hal, banyak organisasi. Tapi yang saya lihat mengenai the spirit of unity, walaupun dia adalah lebih leader duluan dari saya, untuk kita menikah, she submit herself to me. Are you with me? Jadi saya bisa bangkit. Dan saya sebagai suami, saya nggak semena-mena. Are you with me? Jadi Anda mau hidup secara bawaan atau secara desain? Kalau yang secara desain, saya tuliskan di sini, oh Jesus. Anda dipercaya dan dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Anda sudah dimeteraikan. Anda dipercaya. Anda jadi orang dipercaya itu enak, saudara. Kehormatan kalau Anda tuh jadi orang yang dipercaya. Ada cukup banyak kali, over many years, itu ada hal-hal yang saya nggak bisa sebutkan. Tapi ada banyak saudara, waktu ada orang-orang lagi ngomong apa gitu, oh Pastor Paul ngomong begini, oke. Lagi ngomong apa, lalu orang bilang, oh ini yang berhubungan dengan pelayanan Pastor Paul, oke saya akan bantu. Langsung pintu terbuka. Bagus apa enggak saudara? Enggak bagusnya tuh ada orang yang pakai nama saya untuk kepentingan pribadi.
Yang saya nggak ngomong. Dipakai, disalahgunakan. Tapi yang saya mau tekankan di sini ialah Anda dipercaya sama Tuhan. Anda dimeteraikan dengan Roh Kudus. Wow, dimeteraikan itu sebagai jaminan, saudara. Lagi, beberapa poin lagi. Anda yang hidup secara bawaan, secara default, itu Anda mendukakan Roh Kudus. Baca ayat-ayatnya di sini. Grieve the Holy Spirit. Nggak taat kepada Roh Kudus. Ya. Sedangkan yang menurut desain, itu Anda memiliki roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan tentang Tuhan. Anda memiliki, Anda tahu nggak? Anda punya. Anda dimeteraikan. Anda tahu nggak Anda punyanya siapa? Kok kayaknya nggak nangkep ya? Nya itu ya belum gitu ya. Oke, ya. Anda punya mobil yang bagus, yang jalan baik, tapi Anda naik Uber, mesti bayar. Padahal mobilnya ada. Ya mungkin karena alasan apa, kalau sekali dua kali ya oke lah. Tapi kalau tiap hari, Pak punya mobil Pak? Ya. Di mana? Garasi. Pak punya mobil Pak? Ya. Kok naik bemo? Nggak tahu masih ada bemo. Jadi saudara nggak tahu apa yang Anda punya. Nggak tahu Anda ini punyanya siapa. Anda kalau dipercaya sama Tuhan dan Anda punya roh hikmat, roh pengetahuan, tinggal dipakai aja, disalurkan karena sudah didesain di dalam diri Anda. Punya itu, jangan seperti Saul. Sudah ada tapi nggak dipakai. Terus ngalangin orang yang mau pakai lagi. Wah, coba gitu. Nah, kadang-kadang kita gitu, kita gampang lihat orang lain gitu ya. Tapi kok gue gitu juga ya. Halo. Yang ketiga. Saya belum klik tadi ya. Oke, Anda memiliki roh hikmat dan wahyu dalam pengetahuan tentang Dia, ya. Yang berikutnya di sini hidup secara bawaan, default itu ya Anda ikut tren saat ini aja. Ikut tren saat ini ya, ini di pasal yang kelima, ayat yang ini luar biasa saudara. Di sini dibilang percabulan, segala kenajisan, segala iri hati, disebut saja pun jangan. Segala kekotoran, segala foolish talk itu ngomongan yang sembrono. Halo? Omongan yang sembarangan. Halo? Ya, yang enggak pas. Itu disebut saja pun jangan. Jangan disebut aja jangan, karena orang yang demikian enggak dapat warisan di dalam kerajaan Tuhan. Jangan ada orang yang menipu Anda, mengelabui Anda dengan omongan-omongan yang kosong. Karena semuanya ini mendatangkan murka Tuhan ke atas anak-anak yang enggak taat. Are you with me? Masih dengar ya? You still with me? Bahkan ayat yang ke-7 dituliskan karena itu jangan ikut dengan mereka, jangan kumpul dengan mereka. Wow, jelas loh. Tapi sebaliknya saudara, Anda didesain secara luar biasa, Tuhan membuat mata hatimu terang. Ternyata hati punya mata. Pikir cuman 2 mata. Pikir cuman kacamata. Ternyata mata hati. Mata hatimu akan terang. Nah itu yang namanya revelation. Pewahyuan. Anda nggak bisa lihat dengan mata Anda kelihatannya oke, kelihatannya manis, kelihatannya bisa tertipu, saudara. Tapi ada hati yang bisa membedakan. Music team bisa maju. Yang terakhir,
Hidup yang tidak teratur. Wah, ini panjang ini saudara. Hidup yang gak teratur. Ayat yang berapa ayatnya ini saudara? Pasal 5 ayat yang ke berapa ini saudara? 15 sampai ayat yang ke 21. Nggak bisa ngatur waktu. Are you with me? Ini prakteknya ini begini loh saudara, ini sangat penting. Kalau musik tim udah maju bukan berarti udah lalu Anda shut down. Please don't shut down. Please don't shut down. Atau mungkin musik tim bisa duduk lagi. No, just kidding. Di sini dituliskan ya saudara, untuk kita bisa hidup secara bijaksana itu Tuhan mau supaya kita ini menang. Karena ada orang yang gak ngatur waktu. Halo? Atur waktu saudara. Karena hari-hari ini adalah jahat. Ada orang yang gak tahu kehendak Tuhan ini bagaimana. Ada orang yang mabuk-mabukan. Ada orang yang hidupnya gak karu-karuan. Coba kita saling memuji, menghargai, menghormati, nyanyikan pujian seorang dengan yang lain. Halo? Kapan terakhir Anda muji istri saudara atau suami saudara? Halo? Ini saya yang nanya nih. Siapa di sini yang senang kalau dipuji? Ya. Itu tanda-tanda mungkin kurang dihargai, kurang dipuji. Ya kita kan orang Indonesia, forget it. Firman Tuhan bilang kamu harus encourage one another. Yesus aja nggak rasis kok. Berarti kita semua ini perlu bisa menghargai, membangun, bilang thank you. Ma, makanannya enak. Jangan pikir karena suami harus mesti dimasakin. Datang langsung duduk. Oke, saya lihat ada istri yang bilang thank you, makanannya enak. Jangan cuma ngomong kalau keasinan, kepedesan, kemanisan. Gua gak masakin lo. Oh God, hidup yang gak teratur. Banyak nih saudara, suami dengan istri, istri dengan suami, anak-anak dengan orang tua dengan anak. Ini hidup mesti teratur saudara. Di sini dikatakan hidup yang berdasarkan desain Kristus di dalam kamu jauh di atas segala kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kekuasaan di zaman ini dan zaman yang akan datang. Saya tahu ada peperangan rohani. Mau nahan marah juga nggak gampang. Kayaknya diam aja sih. Siapa di sini yang pernah jengkel? Mau nahan marah? Perlu buah Roh Kudus. Perlu Roh Kudus supaya menghasilkan buah, itu maksud saya. Jangan terus, saya memang bawaannya udah marah dari dulu, pastor. Ada orang yang ngomong begini, ya kayak saya begini, saudara. Dari dulu ya. Saya bawaannya begini, emang dari darah tinggi. Ya direndahin dong. Kok by default? Anda yang jawab. Do you want to live by design? Or do you want to live by default? Kalau mau by default itu nggak usah mikir. Tapi kalau by design Anda mikir dulu. Ternyata saya ini bisa loh. Ternyata saya mampu. Ternyata saya dimeterai oleh Roh Kudus. Ternyata saya dipercaya sama Tuhan. Ternyata di dalam saya ini udah ada ini kemampuan. Ternyata saya sudah didesain demikian. Saya nggak tahu. Sekarang saya tahu. Sekarang semua saudara tahu. Tinggal dipakai, tinggal diaktifkan. Kalau tadinya Anda nggak tahu, itu sebabnya saat ini saya bangunin Anda.
up. Rise up. Stand up. Oh, I think we have a good time today, huh? Terima kasih ya Tuhan, Kau adalah Bapa kami. Kami adalah anak-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sudah desain kami. Kami ada karena kami dibangun sesuai dengan the master architect. Kami tahu apa yang kami punya, kami tahu kami punyanya siapa, dan kami tahu saat ini kami akan bangun, kami akan bangkit, dan Kristus bercahaya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.